warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bermajelis ilmu di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti serta memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap pada Allah semoga kita termasuk ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-ibu sekalian, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir pekan yang lalu. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit terkait dengan alhamdulillah, makna alhamdulillah. Nah sekarang akan kita lanjutkan kajiannya. Kalau di dalam brosurnya itu tertulis perbedaan antara alhamdu, asyukru, dan al-madhu. Kalau bahasa Arabnya al-farqu bainal hamdi wasyukri wal madhi. Nah itu apa bedanya? Tiga kata itu apa bedanya? Alhamdu itu apa, asyukru itu apa, dan al-madhu itu apa? Kita malam hari ini insya Allah akan membahas terkait dengan tema tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya yang kemarin. Perkataannya Ibnu Jarir bahwasanya alhamdu itu sana'un alaihi bi asma'ihi wa sifatihil husna, wa qawluhu syukru lillahi sana'un alaihi bi ni'amihi wa ayadihi. Nah bahwasanya ini ada yang membedakan antara alhamdu dan asyukru. Bahwasanya alhamdu adalah pujian dengan nama dan sifatnya yang baik, yang terbaik. Sedangkan syukur adalah pujian karena nikmat dan rahmatnya. Nah nanti akan kita bahas maksudnya itu seperti apa. Nah itu pendapat yang pertama. Kita lanjutkan. Wa qad naqala as-Sulamiyyu hadzal madhhab annahuma sawa'un an Ja'far as-Shadiq wa Ibni Atha'in min as-Sufiyyah. Sungguhnya telah menukil As-Sulami bahwasanya keduanya itu maksudnya adalah antara alhamdu dan asyukru itu sawaun, maknanya itu sama. Nah ini dari Ja'far Shadiq, terus Ibnu Atha dan dari Sufiyah.
atau ahli tasawuf. Sufiyah itu ahli tasawuf. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin, bahwa alhamdulillah adalah kalimat bagi setiap orang yang bersyukur. Jadi setiap orang yang bersyukur pasti mengucapkan alhamdulillah. Ini kata Ibnu Abbas. Wa qad istadalla al-Qurtubi Ibnu Jarir bi sihhati qaulil qail alhamdulillahi syukran. Nah, ini kemudian disimpulkan oleh Al-Qurtubi ya, kebenaran bahwasanya syukur itu maknanya ya sama dengan hamdun. Jadi asyukru maknanya sama dengan alhamdun. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, asyukru itu ya sama dengan alhamdun. Bahwasanya alhamdulillah yaitu kalimat syukur, itu sama. Ini pendapat yang pertama. Nah, tapi dilanjutkan ada pendapat lain. Wa hadha alladhi idda'ahu Ibnu Jarir fihi nadharun. Nah, menurut Ibnu Jarir, pendapat yang menyamakan antara asyukru dan alhamdu itu masih perlu dipertimbangkan. Karena apa? Li'annahu ishtuhira 'inda katsiri minal ulama'il mutaakhirina annal hamda huwa tsana'u bil qaul 'alal mahmudi bi sifatihil lazimah wal muta'adiyah. Wasyukru la yakunu illa 'alal muta'addiyah. Wa yakunu bil janani wal lisani wal arkan. Kama qala syair afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi walisani wad dhamirul muhajjab. Nah, ini jadi menurut Ibnu Jarir, pendapat yang menyamakan antara asyukru dengan alhamdu itu masih perlu dipertimbangkan kebenarannya. Apakah benar seperti itu atau tidak? Karena apa? Karena masyhur ya di kalangan ulama mutaakhirin, masyhur di kalangan sebagian ulama mutaakhirin bahwasanya mereka itu membedakan antara alhamdu dan asyukru. Apa bedanya? Disebutkan di sini. Annal hamda huwa tsana'u bil qaul 'alal mahmudi bi sifatihil lazimah wal muta'addiyah. Jadi alhamdu itu adalah kalimat pujian dengan lisan gitu tentunya, alal mahmudi bi sifatihil lazimah wal muta'addiyah, kepada sesuatu yang dipuji dari sifat lazimah dan sifat muta'addiyah. Nah, ini yang perlu ditekankan, apa itu sifat lazimah dan apa itu sifat muta'addiyah. Kalau kita berbicara tentang Allah ya, berarti ini mahmud ini maksudnya adalah Allah. Berarti sifat Allah yang lazimah dan sifat Allah yang muta'addiyah. Nah, kita bahas dulu lazimah itu apa, muta'addiyah itu apa. Nah, sifat lazimah adalah sifat yang tidak terikat dengan pihak lain. Misalnya sifat Allah yang lazimah, kalam, maha berfirman, atau bersemayam di atas arsy, dan yang lainnya ya, misalnya berfirman, ini tidak terkait dengan pihak lain. Bersemayam juga tidak terkait dengan pihak lain.
Tetapi sifat muta'adiyah adalah sifat yang terkait dengan pihak lain. Misalnya apa? Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Nah, ketika Allah itu memberi rezeki, maka manusia ataupun makhluk yang diberi rezeki ada keterkaitan dengan Allah itu. Jadi ketika Allah mempunyai sifat Maha memberi rezeki, itu akan berdampak kepada makhluk yang diberi rezeki. Nah, itu namanya sifat muta'addi. Atau contoh yang lain, menghidupkan. Nah, menghidupkan itu sama. Menghidupkan itu sifat muta'adiyah. Karena apa? Karena terikat dengan pihak lain. Ketika Allah Maha menghidupkan, maka yang dihidupkan itu terikat. Ada sebab akibat. Ketika Allah menghidupkan, maka ya yang dihidupkan itu hidup. Ketika Allah memberi rezeki, maka yang diberi rezeki itu akan mendapatkan rezeki. Nah, itu ada keterkaitan di situ. Itu namanya sifat muta'addiyah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya alhamdu itu adalah pujian, kalimat pujian kepada sesuatu, kepada objek yang dipuji, baik itu sifat lazimahnya maupun sifat muta'addiyah. Nah, beda dengan syukur. Syukur itu tidak dipuji hanya kepada sifat yang muta'addiyahnya saja. Jadi sifat lazimah itu tidak pas nanti ketika dipasangkan dengan kata syukur. Nanti kita bahas lebih lanjut. Wa yakunul janani wal lisani wal arkan. Tetapi syukur itu bisa diungkapkan dengan hati, janan ya. Wal lisan bisa juga diungkapkan dengan lisan, dan bisa juga diungkapkan dengan perbuatan. Nah, ini bedanya. Kalau hamdun itu hanya bisa diungkapkan dengan lisan saja. Tetapi syukru itu bisa diungkapkan dengan hati, bisa juga diungkapkan dengan lisan, bisa juga diungkapkan dengan perbuatan. Nah, kita lanjutkan nanti biar lebih paham. Walakinnahum mukhtalafu. Akan tetapi ulama mutaakhirin ini ternyata berikhtilaf. Mereka berbeda pendapat ayyuhuma a'ammu. Jadi antara keduanya mana yang lebih umum? Antara asyukru dan alhamdu itu mana yang lebih umum? Mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam dua kelompok ala qaulaini. Wa tahqiqu anna bainahuma umuman wa khususun. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya di antara keduanya itu ada yang lebih umum dan ada juga yang khusus. Falhamdu a'ammu minasyukri min haitsu ma yaqa'ani alaihi. Nah, ini bahwasanya alhamdu itu lebih umum sifatnya daripada asyukru jika dilihat dari pengertiannya atau pengejauhan tahannya. Karena apa? Karena li'annahu yakunu 'ala sifatil lazimah wal muta'addiyah. Karena alhamdu itu bisa diungkapkan atas sifat lazimah maupun sifat muta'addiyah. Contohnya seperti apa? Contohnya hamidtuhu li furusiyati wa hamidtuhu li karami. Aku memujinya karena keberaniannya. Nah, ini keberanian kira-kira sifat lazimah apa sifat muta'addiyah? Itu berdampak gak kira-kira? Ketika orang berani itu berdampak gak ke kita? Nah, perbedaannya itu. Sifat lazimah itu gak berdampak apa-apa ke kita. Tapi kalau sifat muta'addiyah itu berdampak. Kira-kira berani
itu termasuk yang berdampak atau termasuk yang tidak berdampak? Jawabannya adalah berani itu termasuk sifat lazimah karena tidak berdampak pada kita. Beda dengan tadi mana? Sebentar tadi wahamidtuhu likarami, dan aku memuji kedermawanannya. Dermawan adalah sifat muta'adiyah. Karena apa? Karena orang yang dermawan itu nanti akan berdampak pada kita. Misalnya dermawan ada harta berapa diberikan. Karena sifat itu dermawan, maka yang diberi itu akan berdampak. Nah, ini namanya sifat muta'adiyah. Nah, ini bedanya di sini. Nah, alhamdu itu bisa digunakan atas sifat lazimah, bisa juga digunakan atas sifat muta'addiyah. Makanya bisa dikatakan hamidtuhu li furusiyatihi wa hamidtuhu li karomi. Aku memuji keberaniannya dan aku juga memuji kedermawanannya. Itu bisa dipakai seperti itu. Kalimat hamdu. Hamidtu itu kan artinya aku memujinya. Hamidtuhu. Nah, itu asal katanya adalah hamdun ya. Atau alhamdu itu. Hamidtuhu itu artinya aku memuji. Jadi alhamdu itu bisa dipakai atas sifat lazimah maupun sifat muta'addiyah. Nah, berbeda dengan alhamdu. Asyukru itu hanya bisa digunakan atas sifat muta'addiyah. Wa huwa akhassu li'annahu la yakunu illa bil qaul. Tetapi nanti dalam realisasinya alhamdu ini lebih khusus daripada asyukru. Kenapa? Karena alhamdu ini hanya bisa diungkapkan lewat lisan. Alhamdu ini hanya bisa diungkapkan lewat lisan atau ucapan. Wa syukru a'ammu min haitsu ma yaqa'ani 'alaihi li'annahu yakunu bil qaul wal amal wan niyyah kama taqaddam. Nah, sedangkan asyukru bawahnya sini ya. Asyukru itu bisa dengan tadi apa? Dengan kaul, dengan lisan, dengan ungkapan, juga dengan amal, tindakan ya, atau pekerjaan, bisa juga dengan niat atau dengan hati. Nah, ini bedanya. Meskipun ini lebih umum dalam pengertiannya, karena ini bisa digunakan untuk sifat lazimah maupun muta'addiyah, tetapi realisasinya ini lebih umum asyukru. Kenapa? Karena syukur itu bisa diungkapkan dengan lisan, bisa diungkapkan dengan hati, bisa juga diungkapkan dengan tindakan. Hak itu bisa diungkapkan dengan perbuatan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati. Hamdun itu hanya bisa diungkapkan dengan lisan saja. Wa huwa akhassu li'annahu la yakunu illa 'ala sifatil muta'addiyah. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi hamdun itu bisa diungkapkan dengan sifat lazimah, syukrun ini hanya bisa diungkapkan pada sifat muta'addiyah.
tidak bisa diungkapkan atas sifat lazimah. Contohnya seperti apa? La yuqalu syakartuhu li furusi yadihi. Jadi tidak bisa digunakan aku bersyukur atas keberaniannya, itu nggak bisa. Karena ini sifat lazimah. Nggak bisa syukur itu dengan sifat lazimah. Nggak bisa diungkapkan aku bersyukur atas keberaniannya, itu nggak bisa. Karena nggak nyambung nanti aku bersyukur atas keberanian itu maksudnya apa. Tetapi bisa diungkapkan wa taqulu syakartuhu ala karomihi wa ihsanihi ilayya. Tetapi bisa diungkapkan dengan syakartuhu ala karomihi wa ihsanihi. Aku bersyukur atas kedermawanannya dan kebaikannya kepadaku. Nah, itu yang membedakan. Jadi tidak bisa diungkapkan aku bersyukur atas keberaniannya, sedangkan keberanian adalah sifat lazimah, nggak cocok ya. Tetapi bisa diungkapkan aku bersyukur atas kedermawanan ataupun kedermawanannya. Karena itu apa? Karena itu sifat muta'addi. Nah, itu yang membedakan antara syukrun dan hamdun atau syukru dan alhamdu. Wa qala Abu Nasr Ismail Ibnu Hamad Al-Jauhari alhamdu naqidud dhammi. Berkata Abu Nasir Ismail bin Hamad Al-Jauhari bahwasanya alhamdu itu lawan kata daripada adzammu atau celaan. Taqulu hamidtur rajula ahmaduhu hamdan wa mahmadatan. Aku memuji laki-laki itu dengan pujian yang sebaiknya. Fahuwa hamidun wa mahmudun. Fa'ilnya adalah hamid dan bentuk mafidnya adalah mahmud. Wa tahmidu ablahu minal hamid. Dan tahmid itu lebih daripada hamd, lebih kuat daripada hamdun. Walhamdu ammu minasyukur. Dan alhamdu itu lebih umum pengertiannya daripada syukur. Hamdun itu lebih umum pengertiannya daripada syukur, karena hamdun itu bisa diungkapkan atas sifat lazimah dan muta'adiyah, sedangkan syukur hanya bisa diungkapkan atas sifat muta'adiyah saja. Wa qala fi syukri huwa tsana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'rufi. Syukur itu bisa diungkapkan, syukur itu adalah pujian atas kebaikan sebagai imbalan atas kebaikan. Yuqalu syakartuhu wa syakartulah. Maka bisa dikatakan aku bersyukur kepadanya atau aku bersyukur syakartuhu atau syakartulah. Nah, ini bisa diungkapkan dengan kalimat itu. Kalimat syukur itu bisa diungkapkan dengan syakartuhu atau syakartulahu. Wabil lam afsah. Sedangkan yang ada lamnya itu syakartulahu ya, maksudnya itu lebih benar, lebih fasih. Wa ammal madhu fa huwa ammu minal hamdi. Nah, al madhu ini lebih umum daripada alhamdu. Tadi kan alhamdu itu lebih umum daripada asyukru, dan ternyata al madhu itu lebih umum daripada alhamdu. Karena apa? Karena li'annahu yakunu lil hayyi walil mayyit walil jamad kama yumdahu at-ta'am wal mal wa nahwu dzalik. Wa yakunu qabla al-ihsan wa ba'dahu wa 'ala sifatil muta'addiyah wal lazimah aidan fa huwa. Kenapa al-madhu itu lebih umum daripada alhamdu? Karena al-madhu ini adalah pujian untuk yang hidup, untuk yang mati, untuk benda mati. Sebagaimana yumdahut ta'am wal mal, sebagaimana pujian terhadap makanan, terhadap harta dan sebagainya dan sejenisnya. Wa yakunu qabla al-ihsan wa ba'dahu.
Dan al-madhu ini adalah pujian, baik itu sebelum kebaikan ataupun setelah kebaikan itu datang. Jadi sebelum kebaikan datang kita bisa memuji dengan al-madhu. Setelah kebaikan itu datang kita juga bisa memuji dengan al-madhu. Wa 'ala sifatil muta'addiyah wal lazimah. Al-madhu ini juga bisa diungkapkan atas sifat lazimah dan bisa juga diungkapkan dengan sifat muta'addiyah. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa kok dalam surat Al-Fatihah itu yang digunakan adalah alhamdu, bukan asyukru maupun al-madhu. Nah, kenapa kok seperti itu? Tadi kan yang paling umum apa tadi? Yang paling umum adalah al-madhu. Karena bisa lazimah, bisa muta'addiyah, bisa juga untuk benda hidup ataupun makhluk hidup, bisa juga digunakan untuk benda mati, bisa digunakan sebelum kebaikan maupun bisa digunakan setelah, bisa digunakan memuji sebelum kebaikan, dan bisa juga digunakan untuk memuji setelah kebaikan atau perbuatan baik. Kenapa kok yang tidak digunakan al-madhu, padahal al-madhu ini lebih umum? Ataupun kenapa kok tidak digunakan asyukru? Kenapa kok yang digunakan alhamdu? Ternyata alhamdu, jika yang digunakan itu asyukru, maka lazimahnya tidak dapat di sini. Ketika yang digunakan al-madhu, maka di sini ada benda mati di sini. Ya. Sedangkan Allah itu mempunyai sifat bebas berkehendak, sangat bertentangan dengan benda mati. Benda mati itu tidak mempunyai kebebasan untuk berkehendak. Sedangkan al-madhu ini adalah pujian yang cakupannya juga digunakan untuk benda mati. Jadi nanti ada crash di sini. Nah, itu tidak masuk di situ. Yang digunakan ternyata adalah alhamdulillah. Seakan-akan meskipun Allah nanti itu akan memberi nikmat kepada kita, memberi karunia kepada kita, ataupun tidak memberi karunia kepada kita, kita akan tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seakan-akan alhamdu itu adalah maksudnya itu seperti itu. Meskipun tentunya Allah akan senantiasa terus-menerus memberikan karunia kepada kita. Tetapi yang digunakan alhamdu maksudnya adalah meskipun Allah itu tidak memberi nikmat atau karunia kepada kita tetap berkewajiban untuk memuji Allah, dan Allah tetap berhak untuk dipuji. Nah, itu maknanya adalah seperti itu. Jadi ketika baik kita itu diberi kesehatan ataupun tidak, Allah itu tetap berhak dipuji dan kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi rizki ataupun tidak, kita tetap berkewajiban untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan syukur. Syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat saja. Ketika kita mendapatkan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan rizki, mungkin kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan anak, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi alhamdulillah ini maknanya lebih luas. Bahkan ketika kita tidak diberi karunia pun, kita tetap berkewajiban untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sifat Allah itu adalah yang terbaik. Pekerjaan Allah adalah yang terbaik, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan. Nah, itu maksudnya adalah seperti itu. Kenapa yang digunakan adalah alhamdulillah, bukan asyukur ataupun bukan al-madhu. Nah, ini yang menjadi harusnya menjadi menjadi dasar bagi kita.
Jadi syukur dengan apa?